Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10-2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Singosari. Latar berdirinya Kerajaan Singosari berpusat pada ambisi Ken Arok, seorang pengabdi yang melakukan kudeta terhadap Aku Tumapel Tunggul Ametung untuk merebut kekuasaan dan menikahi Ken Dedes. Momentum berdirinya kerajaan ini dipicu oleh konflik internal di Kerajaan Kediri, di mana Raja Kartajaya berselisih dengan kaum Brahmana yang kemudian melarikan diri dan memberikan dukungan spiritual kepada Ken Arok. Puncaknya terjadi pada pertempuran Ginter pada 1222 Masehi, di mana Ken Arok berhasil mengalahkan pasukan Kediri, meruntuhkan dominasi dinasti lama, dan mendirikan Wangsa Rajasa sebagai penguasa baru di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Singasari. Letak geografis Kerajaan Singosari adalah kerajaan besar di Jawa Timur yang berpusat di Singosari, Kabupaten Malang. Letaknya strategis di lembah subur antara Gunung Arjuna dan Gunung Semeru, serta dekat sungai berantas jalur perdagangan penting saat itu. Pusat pemerintahannya diperkirakan berada di sekitar Candi Singosari. Awalnya wilayahnya hanya meliputi Malang dan sekitarnya, tetapi pada masa Raja Kertanegara atau 1268 sampai 1292 Masehi, kekuasaannya meluas hingga hampir seluruh Jawa, Bali, Madura, sebagian Kalimantan, dan Sumatera. Melalui ekspedisi Pemelayuan tahun 1275 Masehi, bahkan pengaruhnya diperkirakan sampai Semenanjung Melayu. Luasan kekuasaan ini bertujuan untuk menguasai jalur perdagangan, memperkuat posisi politik, menghadapi ancaman Mongol, serta mewujudkan cita-cita menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Singosari. Kenalkan, nama saya Bagasora dari kelas 10-2. Saya akan menjelaskan silsilah kerajaan dari Singosari. Silsilah kerajaan Singosari dimulai oleh Ken Arok, raja pertama yang memimpin kerajaan tersebut dari tahun 1222 sampai 1227 sebelum Masehi. Ken Arok memiliki 8 orang anak kandung, 1 anak tiri, dan 2 istri. Setelah masa kepemimpinannya, Anuspati meneruskan perjuangan ayah tirinya sebagai raja kedua dari tahun 1227 sampai 1248 sebelum Masehi. Setelahnya, anak dari Ken Arok yaitu Tohjaya dipilih menjadi raja untuk sesaat, lalu disambung kembali oleh anak Anuspati yaitu Wisnuwardana yang menjadi raja keempat yang memimpin dari 1248 sampai 1268 sebelum Masehi, yang kemudian diturunkan ke anaknya yaitu Kartanegara yang menjadi raja terakhir dari kerajaan Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Mulki. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses berkembangnya kerajaan di Singosari. Proses berkembangnya kerajaan di Singosari dimulai sejak masa Ken Arok yang membangun pemerintah dan menyatukan Jawa Timur. Perkembangan sempat terhambat karena konflik perebutan tahta, lalu kembali stabil pada masa Wisnuwardana. Puncak perkembangan terjadi pada masa Kartanegara melalui ekspansi wilayah dan penguasaan jalur perdagangan Nusantara. Lalu di sini saya akan menjelaskan berdasarkan kontribusi raja-raja yang pernah memerintah. Yang pertama ada Ken Arok, yaitu pada tahun 1222 sampai 1227. Kebijakannya yaitu mendirikan dinasti Rajasa. Yang kedua, menata sistem pemerintahan baru menggantikan Kediri, lalu menguatkan legitimasi dengan konsep raja sebagai titisan dewa, memberikan jabatan kepada para pendukungnya. Lalu tindakannya yaitu mengalahkan Kartajaya dalam perang Genter pada tahun 1222, mendirikan kerajaan Singosari, menguasai wilayah Jawa Timur, memperkuat kekuasaan pusat. Akhir hayatnya itu dibunuh oleh Anusapati. Lalu yang kedua ada Anusapati pada tahun 1227 sampai 1248.
Kebijakannya yaitu fokus pada stabilitas dalam negeri, mempertahankan sistem pemerintahan yang ada, melakukan ekspansi besar. Tindakannya yaitu memimpin kerajaan secara relatif damai, menjaga keamanan wilayah Singosari. Akhir hayatnya yaitu dibunuh oleh Toh Jaya. Lalu yang ketiga ada Toh Jaya pada tahun 1248. Kebijakannya yaitu tidak sempat membuat kebijakan penting karena masa pemerintahannya singkat. Tindakannya yaitu merebut kekuasaan dari Anusapati, mengandalkan kekuatan militer untuk mempertahankan tahta. Akhir hayatnya itu digulingkan oleh Ranggawuni. Lalu yang keempat ada Wisnuwardana pada tahun 1248 sampai 1268. Kebijakannya yaitu mengakhiri konflik perebutan tahta, memperkuat pemerintahan dan birokrasi, menjalankan pemerintahan Mahisa Cempaka, mengangkat Kartanegara sebagai raja muda. Tindakannya yaitu menstabilkan kondisi politik kerajaan, memperkuat ekonomi dan pertanian, menjaga hubungan dengan daerah bawahan. Lalu akhir hayatnya itu wafat secara alami. Sari terjadi pada tahun 1292 pada masa pemerintahan Kertanegara, raja terakhir Singasari. Kertanegara memiliki kebijakan untuk memperkuat kerajaan dengan memperbesar kekuatan militer dan memperluas wilayah kekuasaan hingga ke luar Pulau Jawa seperti Sumatera dan Bali. Lalu juga menolak tunduk kepada kekuasaan Mongol yang dipimpin oleh Kublai Khan. Namun karena banyak pasukan dikirim keluar daerah untuk ekspedisi, pertahanan di dalam negeri menjadi lemah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Jaya Katuang dari Kediri untuk melakukan pemberontakan. Jaya Katuang menyerang Singasari ketika kondisi kerajaan sedang tidak siap. Dalam serangan tersebut, Kertanegara terbunuh dan kerajaan Singasari akhirnya runtuh. Keruntuhan ini terjadi karena kelemahan pertahanan dalam negeri meskipun kerajaan kuat dalam ekspansi wilayah. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singosari. Untuk kehidupan ekonomi saat zaman Singosari tergolong cukup maju karena letaknya sangat strategis, yaitu berada di lembah sungai berantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itulah, mayoritas masyarakat di sana bermata pencarian sebagai seorang petani. Tidak hanya berada di lembah yang subur, sungai berantas pada saat itu juga menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah. Oleh sebab itu, tidak sedikit dari masyarakat yang menjadi seorang pedagang. Walaupun begitu, pada kenyataannya, kehidupan ekonomi pada Kerajaan Singosari sempat mengalami fluktuasi atau kenaik turunan. Saat dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan ekonomi di Kerajaan Singosari tergolong sangat makmur. Tapi kemudian, saat dipimpin oleh Anisapati, kehidupan ekonomi masyarakat menjadi terabaikan. Setelah itu, kehidupan ekonomi mulai membaik ketika dipimpin oleh Wisnuwardana. Hingga pada akhirnya, saat masa pemerintahan Raja Kartanegara, kehidupan ekonomi Kerajaan Singosari mencapai titik puncak kejayaannya. Mengapa bisa seperti itu ya? Karena pada masa Ken Arok, ekonomi tergolong sangat makmur karena stabilitas politik yang baru terbentuk. Lalu pada masa Anisapati, kehidupan ekonomi sempat terabaikan karena sang raja lebih fokus pada hobi dan urusan pribadinya, sehingga perhatian terhadap pembangunan infrastruktur ekonomi menjadi menurun dan terabaikan. Lalu pada masa Wisnuwardana, kondisi mulai membaik dan tertata kembali, memberikan fondasi yang kuat bagi para penerusnya. Lalu pada masa Kartanegara atau pada titik puncak kejayaannya, Kartanegara melakukan ekspansi wilayah melalui ekspedisi Pamalayu untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Singosari pun menjadi pusat perdagangan internasional yang mengontrol distribusi rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Selanjutnya, kehidupan sosial Kerajaan Singosari. Yang pertama, masa Ken Arok, fondasi dan konsolidasi. Ini adalah fase pembentukan identitas baru. Ken Arok bukan berasal dari garis bangsawan murni, melainkan seorang anak rakyat yang ambisius. Aliansi strategis kemenangan Ken Arok atas Kerajaan Kediri di pertempuran Ginter terjadi karena ia didukung penuh oleh para Brahmana yang merasa tertindas oleh Raja Kartajaya. Ini menunjukkan pentingnya legitimasi agama bagi kekuasaan politik.
Mobilitas vertikal. Fenomena Ken Arok mendobrak kakunya sistem kasta saat itu. Ia membuktikan bahwa kemampuan pribadi dan strategi bisa mengalahkan garis keturunan. Yang kedua, masa Anusapati dan Tohjaya. Era instabilitas. Fase ini sering disebut sebagai lingkaran setan dendam. Fokus energi kerajaan habis untuk urusan domestik istana. Kutukan keris Empu Gandring. Secara sosiologis, periode ini menunjukkan betapa rapuhnya sebuah negara jika suksesi kepemimpinan dilakukan melalui kekerasan. Polarisasi rakyat, masyarakat tidak bisa hidup tenang karena dukungan mereka terpecah antara keturunan Ken Arok dan keturunan Tunggul Amentung. Pembangunan infrastruktur pun terbengkalai. Yang ketiga ada masa Wisnuwardana. Rekonsiliasi nasional. Inilah titik balik Singasari. Wisnuwardana melakukan langkah politik cerdas dengan merangkul semua pihak. Pemerintah bersama ia memerintah didampingi oleh Narasimurti. Ini adalah model Dumirawat atau kepemimpinan ganda untuk menyatukan dua faksi yang bertikai. Harmonisi stabilitas politik ini berdampak langsung pada ekonomi. Dengan berhentinya perang saudara, rakyat bisa kembali bertani dan berdagang, yang dibuktikan dengan kemampuan kerajaan membangun Candi Jago. Yang keempat ada masa Kartanegara. Puncak kejayaan dan visi Nusantara Kertanagara adalah Raja Singasari yang paling visioner sekaligus yang terakhir. Ia mengubah orientasi kerajaan dari sekadar penguasa Jawa menjadi pemain global. Ekspedisi Pamalayu. Ini adalah langkah diplomasi militer untuk mendengung pengaruh kekaisaran Mongol di Asia Tenggara. Sinkretisme agama. Munculnya aliran Siwa Buddha. Kartanegara menggunakan agama sebagai alat pemersatu bangsa. Konsep Dewa Raja untuk memperkuat otoritasnya dalam melakukan ekspansi besar-besaran. Ia memposisikan dirinya sebagai sosok sakral yang tidak terbantahkan. Selanjutnya, materi budaya. Kekuatan batu andesit, peninggalan utama berupa candi yang berfungsi sebagai tempat pendarmaan, penghormatan raja, maupun tempat ibadah. Daftar candi yang utama itu ada Candi Singasari, terkenal karena bentuknya yang menjulang dan struktur kaki candi yang tinggi. Yang kedua ada Candi Jago. Candi Jago memiliki corak akulturasi budaya lokal Punden Berundak dengan relief yang sangat padat. Yang ketiga ada Candi Kidal, dibangun sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Lalu ciri khasnya material utama menggunakan batu andesit, batuan beku yang kuat dan tahan lama. Yang kedua, memakai gaya bangunan bersifat monumental, megah, dan sakral suci. Memiliki proporsi tubuh candi yang cenderung ramping ke atas dibandingkan Candi Jawa Tengah. Fungsinya sebagai simbol hubungan antara dunia manusia dan alam kedewaan. Di balik batu bercerita melalui dinding candi, isi reliefnya itu menggambarkan kisah keagamaan dan potret kehidupan sosial masyarakat masa itu. Gaya visualnya, relief pada masa Singasari mulai menunjukkan transisi ke gaya Jawa Timuran. Tokoh-tokohnya terlibat lebih gepeng atau mirip wayang dibanding gaya India. Lalu ada seni patung, simbol keahlian dan kebijaksanaan. Peninggalan patung Singasari dianggap sebagai salah satu pencapaian seni tertinggi di Nusantara. Karakteristik umumnya detail ukiran yang sangat halus, perhiasan atau pakaian, ekspresi wajah yang tenang, meditatif, dan berwibawa. Sangat dipengaruhi oleh ikonografi Hindu dan Buddha. Lalu yang terakhir, contoh arka fenomenal ikonografi Singasari, itu yang pertama ada arka Dwarapala, patung raksasa penjaga gerbang, melambangkan perlindungan dan kekuatan untuk menjaga area suci. Lalu yang kedua ada arka Prajnaparamita, dikenal sebagai Dewi Kebijaksanaan, sering dianggap sebagai perwujudan Kendedes. Keunggulannya, detail anatomi yang sempurna dan aura kedamaian yang terpancar dari pahatannya.